Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Bila pada hari ini kita boleh kembali menikmati kasih dan kuasa Allah di tengah-tengah situasi pandemi, tapi biarlah hati kita tetap bernyala-nyala untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Karena Tuhan adalah penolong yang setia dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita pujikan penolong yang setia. Allah bisa pulihkan
Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Engkau penolong kami yang setia. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang menakutkan saat ini, tidak ada seorang pun yang menjadi andalan dalam kehidupan kami. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau penolong kehidupan kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menyertai kami, yang selalu menuntun kami, melindungi kehidupan kami, sehingga saat ini kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua oleh karena pertolongan Tuhan, semua oleh karena perlindungan dan anugerah Tuhan yang ternyatakan di dalam kehidupan kami. Lewat perpanjangan umur, kekuatan, kesehatan yang Kau anugerahkan, kami kembalikan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami mohon berkat-Mu Tuhan lewat ibadah kami saat ini. Lewat ibadah ini, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kami boleh merasakan persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Karena hanya Engkau-lah kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami ingin memberikan yang terbaik apa yang ada di dalam kehidupan kami. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan pada saat ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang sedang mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, baik leader, singer, pemain musik, petugas LCD, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu maupun operator penayangan ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, Tuhan mengurapi pelayanannya. Pelayanan boleh jadi berkat bagi sidang jemaat-Mu, demikian pula boleh berkenan di hadapan Tuhan. Segala pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, bahkan dengan merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatakan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun. Kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan dalam nama yang kudus menguasai hati kami, pikiran kami, segenap kehidupan kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati tiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang seperti kami lakukan. Sebagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Sekali lagi salam terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang mungkin saat ini yang menakutkan, biarlah kita percaya bahwa kita adalah umat tebusan Tuhan dan Tuhan pasti menolong kita. Yang penting mari kita membuat hati kita bersyukur, berserah dan percaya pada Tuhan, karena Dia sungguh baik, telah mati bagi kita. Haleluya. Dia
Biarlah kita tetap percaya kita diberi kuasa oleh Tuhan. Semua tergantung iman kita kepada Tuhan. Kalau yang lain bisa disembuhkan, maka saudara hari ini yang sakit, jemaat juga akan disembuhkan oleh Tuhan. Ku diberi kuasa berada di haleluya, mari kita gunakan kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku.
Puji kuasa dan Raja mulia, menyatukan Yesus kawasan itu, alekan itu, tumpahkan kuasa dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar nama Tuhanku, Engkau merisau hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saudara sedang berkumpul bersama. Kita semua sedang berkumpul dengan daya tahan hidup kita masing-masing. Tapi dalam hati kita, tadi pujian mengatakan Tuhan memenuhi hati dengan kasih-Nya. Kasih Tuhan yang memampukan kita untuk memandang kemuliaan Tuhan, untuk memandang betapa baiknya Tuhan bagi kita. Dan percayalah, Tuhan adalah juru selamat kita. Bila kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi kemenangan bagi kita, karena janji Tuhan, firman Tuhan itulah kemenangan kita. Kita buktikan juru selamat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Biarlah hati kita mantapkan untuk menerima firman hari ini. Fokus dengan firman, tidak firman untuk bersama hati kita yang baik. Haleluya. Kalau ku harus berjalan dalam lembah, perhatikan saudara, perlindungan Tuhan menyatakan lindungan, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan hidupku. Sekali dalam mata kita berdiri, kita pujikan pujian ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyata
berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami siapkan hati kami, hidup kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kebenaran-kebenaran lewat hamba-Mu yang Tuhan percayakan pada saat pagi hari ini, sehingga pemberitaan firman boleh menguatkan kami, boleh menerangi jalan-jalan kami, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat di tengah-tengah masa yang sulit saat ini. Dan biarlah kami tidak menggantungkan harap kepada kekuatan kami sendiri maupun orang lain, tetapi kami boleh menggantungkan hidup ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, jika pemberitaan firman boleh jadi berkat pada saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala doa kami sambut kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan sampai hari ini Tuhan masih berkenan memberikan kekuatan kesehatan di dalam kehidupan kita. Biarlah damai sejahtera sukacita surgawi boleh dicurahkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Joko Suwarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Sudah dimanjakan Tuhan, salam. Marilah pada pagi hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan ini yang akan menuntun, memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita di dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Sebab saat ini tidak hanya sulit, tetapi menakutkan. Pujilah nama Tuhan. Saya akan berikan tema di dalam firman ini, yaitu jangan menunda pertobatan. Yang akan kita baca di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 27 sampai 29. Demikian firman Tuhan, Yesaya 1, 27 sampai 29. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh, kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon kerana yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, satu hal yang tidak boleh kita lupakan di dalam kita menyelesaikan hidup di dunia ini, bahwa yang pertama, Tuhan memang memberikan satu kebebasan bagi setiap orang untuk memilih. Dan kebebasan itu tidak bisa dibatasi oleh siapapun kecuali oleh dirinya sendiri. Bagaimana dia harus memilih? Apakah orang itu akan memilih untuk bertobat, atau memilih dalam kategori untuk tetap menjadi pemberontak? Maka disinilah Tuhan menetapkan satu kepastian di dalam hidup kita, bahwa setiap manusia nanti akan diadili. Itu tidak akan pernah luput, siapapun nanti itu pasti akan diadili. Jika di dalam ayat 27 tadi dikatakan Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil. Jadi penghakimannya Tuhan itu kita semua sudah tahu, penghakiman yang sangat adil
dan tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Itu yang tidak boleh kita lupakan. Agar kita ini harus mengingat bahwa akhir hidup setiap manusia itu akan diadili di hadapan Tuhan. Tuhan terus mendidik, Tuhan terus mengingatkan orang-orang yang dikasihi. Sehingga Tuhan mengatakan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Jadi langkah yang harus kita ambil tidak ada yang lain, yaitu selain bertobat. Saat kita mengambil langkah untuk bertobat, maka disitulah kita akan mempunyai harapan untuk kita masuk di dalam penghakiman yang benar. Dan di dalam pertobatan itulah kita nanti akan dibebaskan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu Allah yang penuh dengan kasih. Memang Tuhan selalu menanti setiap umatnya itu untuk bertobat, ditunggu terus ditunggu sampai setiap orang itu mati. Tuhan terus menunggu setiap umatnya itu mau bertobat. Nah, disinilah kita harus memilih waktu kapan kita harus bertobat. Apakah kita di saat kita mendengar teguran dari firman, lalu kita mengambil keputusan untuk bertobat, atau menanti, merasa mungkin dirinya masih kuat, masih muda, masih sehat. Nah, zaman sekarang kita semua tahu, seringkali kita dikejutkan, dikagetkan oleh teman-teman kita yang tidak kita sangka tahu-tahu meninggalkan kita. Berita si A dipanggil Tuhan, si B dipanggil Tuhan, masih muda-muda. Saya banyak kehilangan teman, bahkan teman-teman saya yang dipanggil Tuhan jauh di bawah saya. Ada yang usianya baru 55, ada yang 50. Kemarin saudara kita Ebenezer masih muda, suami istri dipanggil Tuhan. Nah, disinilah maka jangan sampai kita ini menunda pertobatan. Nah, bertobat itu setiap saat, tidak hanya sekali. Jadi tidak kita melangkah setiap hari, kita harus mengingat aku harus bertobat. Bertobat itu mengawali hidup yang baru. Itulah bertobat. Ya. Sebab nanti di dalam ayat 28 tadi dikatakan orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Ada 3 golongan, yaitu orang-orang yang memberontak, orang-orang berdosa, 3 orang yang meninggalkan Tuhan. Itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, tentunya kita tidak ingin akhir hidup kita itu dihancurkan. Saya sangat berharap bahwa kita semua nanti akan mendapat kebebasan dari Tuhan jika kita mengambil keputusan untuk bertobat dan mengawali hidup yang baru. Nah, sidang jemaat dikasih Tuhan, kita akan melangkah bagaimana yang dikatakan, yang dimaksud dengan orang-orang memberontak, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, orang-orang berdosa. Tentunya ini berbeda. Memberontak apa nanti?
orang memberontak, orang berdosa. Bagaimana orang berdosa? Kita semua tahu. Di saat kita salah, itu kita sudah masuk di dalam perbuatan dosa. Nah, bagaimana orang yang meninggalkan Tuhan? Nanti kita akan pelajari semua 3 hal ini. Mudah-mudahan waktunya nyampe. Ya, mari kita melangkah. Yaitu pertama, bagaimana orang itu memberontak. Kita Hosea 7 ayat 13. Hosea pasal 7 ayat 13, demikian firman Tuhan. Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka, sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Keluar lagi kata berdusta. PA kemarin Bapak Cornelius dengan begitu dalamnya menekankan orang-orang berdusta. Dan pagi hari ini kita juga ditegur dengan kata-kata berdusta. Iya, firman Tuhan kita tadi, sebab mereka melarikan diri daripada aku. Nah, itulah yang disebut sebab mereka memberontak. Jadi memberontak itu banyak modelnya. Banyak perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai memberontak. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar 2 hal. Pertama, orang yang melarikan diri. Kedua, orang yang berdusta. Nah, bagaimana orang yang disebut sebagai orang yang melarikan diri? Ya, yang mudah saja. Saya berikan contoh kepada tokoh Alkitab, yaitu Yunus. Yang tidak usah kita baca, mungkin semua sudah hafal. Bagaimana Yunus itu diperintahkan Tuhan ke itu. Tetapi apa yang diambil oleh Yunus? Yunus melarikan diri ke Tarsis. Yunus melarikan diri, dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, itulah sudah disebut sebagai orang-orang yang memberontak. Nah, jadi kalau kita terapkan di dalam hidup kita, di saat kita diperintahkan oleh firman Tuhan yang menegur hidup kita, firman Tuhan yang mendidik hidup kita belum selaras dengan firman Tuhan, tetapi kita menjadi orang yang bandel, terus saja tidak mau diingatkan oleh firman Tuhan, itulah memberontak. Jadi gampang saja kita itu kalau kepingin tahu apa sih memberontak, ya seperti itu. Firman Tuhan mengatakan orang yang melarikan diri dari hadapanku, orang yang melarikan, orang yang tidak turut, itulah orang yang memberontak. Dan yang kedua tadi dikatakan, sebab mereka memberontak terhadap aku ini mau menebus mereka. Lu kurang baik apa Tuhan? Apapun keadaan kita sebagai manusia, Tuhan itu ingin menunjukkan kasih-Nya untuk terus ingin menebus, supaya umatnya itu mau bertobat. Namun apa? Tetapi mereka berdusta terhadap Allah. Nah, bagaimana berdusta terhadap Tuhan itu? Kalau saya berdusta terhadap istri saya, mungkin saya melakukan apa ditanya, oh tidak, itu berdusta terhadap istri saya. Itu berdusta antara manusia dengan manusia. Nah, bagaimana berdusta dengan Tuhan? Di dalam firman ini sudah jelas, orang yang berdusta kepada Tuhan itu adalah orang yang tidak menurut teguran Tuhan. Itulah orang yang berdusta kepada Tuhan. Nah, orang yang bagaimana ini? Ini tentunya bukan orang yang belum percaya. Jadi berdusta kepada Tuhan itu orang yang sudah mengenal Tuhan.
Sebab orang yang belum mengenal Tuhan, orang ini belum menerima firman, orang ini belum mengenal pengajaran. Tetapi di saat kita sebagai jemaat sudah diajar oleh firman Tuhan, ditegur oleh firman Tuhan, tetapi tidak menghiraukan, itulah yang disebut sebagai berdusta terhadap Tuhan. Nah, dua kategori ini nanti mereka akan mendapatkan celaka. Celakalah mereka tidak akan mendapat keselamatan sampai kita benar-benar menjadi orang yang mau bertobat dengan benar. Nah, jadi tadi dikatakan di dalam ayat ini, ya, kita akan melihat bagaimana orang-orang itu memilih di dalam perbuatannya yang tidak mau bertobat itu. Ya. Pengkhotbah pasal 2 ayat 8 sampai 10. Tuhan mengatakan, aku ingin menebus mereka dari dalam Yesus, tetapi mereka berdusta. Nah, bagaimana orang berdusta pada Tuhan? Kita baca di dalam Pengkhotbah 2 ayat 8 sampai 10. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gunting. 9. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dan dari apapun yang dikehendaki, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Nah, inilah yang dikatakan di dalam Yesaya 1 ayat 29 tadi, yaitu saya bacakan Yesaya 1:29 tadi. Sungguh kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Nah, mungkin kita saat ini sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan sudah tidak pernah datang ke pohon keramat, sudah tidak pernah berkaitan dengan apa yang disebut dewa-dewa. Tetapi semuanya itu Yesaya 1:29 kata, itulah yang kamu inginkan. Nah, keinginan manusia di dalam pengkhotbah ini tidak ada lain selain mencari kesenangannya. Dikatakan tadi, mengumpulkan bagiku emas, perak, harta benda, daerah-daerah kekuasaan, bahkan biduanita. Berarti yang berbicara laki-laki, pengkhotbah, ya, Salomo. Dan ditambah lagi yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Ya, kita tahu semua gundiknya Salomo itu banyak sekali, dan itu yang menyenangkan. Itulah yang disebut pohon-pohon keramat. Itulah yang disebut sebagai taman-taman dewa yang menyenangkan. Dan sekarang pertanyaannya, apa yang menyenangkan kita? Apakah di dalam kategori mengumpulkan bagiku banyak perak, emas, harta benda, menguasai banyak daerah? Apakah itu yang menyenangkan kita? Kalau memang itu yang memuaskan hati kita, yang menyenangkan hati kita, berarti kita masih menyembah taman-taman dewa. Kita masih menyembah pohon-pohon keramat. Kita sebagai orang yang ditebus Tuhan Yesus harus
satu kekuatan iman yang menyenangkan hatiku adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Itu yang harus kita tegaskan di dalam iman kita. Selain Tuhan tidak ada yang menyenangkan hati. Nah, kalau kata-kata itu, iman itu terus kita tancapkan di dalam iman kita, maka kita akan selamat. Tetapi kalau kita masih berputar di dalam pohon-pohon keramat, taman-taman dewa, mencari kesenangan, banyak bukit, banyak daerah, kita akan menjadi celaka. Ayat 9 tadi dikatakan, dengan demikian aku menjadi besar, menjadi orang yang sombong, jumawa, bahkan lebih besar dari siapapun. Coba bayangkan, kesombongannya sudah luar biasa. Tetapi kita masih menjadi orang-orang yang bersyukur, karena kita memiliki Allah yang penuh dengan kasih, yang terus menerus di dalam kitab Yesaya tadi mengatakan menunggu kita untuk bertobat. Nah, untuk itu kesempatan ini mari kita ambil. Jangan sampai kita sebelum bertobat kita sudah dipanggil Tuhan. Kembali kita melihat situasi saat ini, kita dikejutkan oleh teman-teman kita yang tidak kita duga, dipanggil Tuhan dalam kondisi yang cepat, masih dalam bahaya. Nah, itu harus kita cermati di dalam hidup kita supaya kita tidak menunda pertobatan ini. Nah, ini saya berikan sedikit contoh orang yang mengutamakan keinginannya sendiri. Ulangan 8 ayat 19 sampai 20. Ulangan 8 ayat 19 mulai. Tetapi jika kau sama sekali melupakan Tuhan Allah dan mengikuti ilah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. 20. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah. Jadi inilah pemberontak. Jadi pemberontak itu tidak serta-merta menjadi pembunuh, menjadi orang yang menghujat Tuhan, menjadi orang yang macam-macam. Tetapi di saat kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan, itu pun sudah dikatakan memberontak. Sudah saya kasih Tuhan, mari kembali saya katakan, mungkin kita tidak mengikuti ilah-ilah lain, mungkin kita tidak sujud menyembah berhala, tetapi di saat kita mengutamakan kesenangan kita pribadi, seperti yang ada di dalam kitab Pengkhotbah tadi, kita sudah menjadi penyembah pohon keramat. Kita sudah merasa mendapat kesenangan dari taman-taman dewa. Itu yang harus kita sadari. Namanya pada pagi hari ini kita terus menyerahkan hidup kita untuk mencari kesenangan dan sukacita hanya pada Tuhan saja. Hanya pada Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai Allah kekuatan kita, Allah penghidup kita. Jadi mari supaya kita tidak terus menjadi pemberontak, jangan menunda pertobatan. Kita awali dengan apa yang baru, hidup yang baru, mencari kesenangan hanya di dalam Tuhan. Maka nanti kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Nah, inilah kasih Allah. Kita baca di dalam Yeskiel 18 ayat 30 mulai.
Dan inilah penghakiman dan pengadilan yang tidak akan pernah luput dari setiap manusia. Yesaya 18 ayat 30 mulai. Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhaka, supaya kamu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Ayat 1. Buangkanlah daripada segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbarui hatimu dan rohmu. Itu yang harus bawah. Perbaruilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? 32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggung. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Ya. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Terus menunggu, terus memperingatkan kita untuk memperbarui hati dan memperbarui roh sebagai orang yang mau bertobat. Nah, dalam hal ini mari kita sambut firman Tuhan. Kita sambut suara Tuhan. Kita tidak tahu kita harus bertobat dari apa. Setiap orang mungkin pergumulan pertobatannya berbeda-beda. Tetapi mari pada pagi hari ini kita dengarkan suara Tuhan. Apapun yang masih belum berkenan di dalam hidup ini, apakah itu berdusta, apakah kita sering melarikan diri dari Tuhan, apakah kita sering tidak mendengarkan suara Tuhan, mengabaikan firman, dan sebagainya dan sebagainya. Mari pada pagi hari ini kita mengambil keputusan untuk bertobat, yaitu memperbaharui hati dan roh. Memperbaharui hati berarti mengisi hati ini dengan firman yang murni. Sehingga kalau hati ini dipenuhi dengan firman, maka segala tindakan kita adalah firman. Segala ucapan kita, perkataan kita adalah firman. Di dalam pikiran kita untuk memutuskan, menentukan segala sesuatu adalah firman. Jadi memperbarui hati, membuang hati yang lama, mengawali hati yang baru, diisi firman yang benar, sampai yang lama itu hilang. Dan memperbaharui roh. Memperbarui roh itu membawa hidup ini tidak ada kesukaan yang lain selain bertemu bersama Tuhan. Itu memperbarui, menjadi orang yang gemar berdoa, menjadi orang yang gemar beribadah, menjadi orang yang gemar berbuat baik. Itu memperbarui roh. Karena roh Allah itu selalu menuntun di dalam kebenaran. Ya. Nah, jadi jangan sampai ini kita abaikan. Supaya Tuhan katakan tadi, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungkan. Sebenarnya Tuhan tidak ingin manusia mati dalam kondisi belum dibebaskan dari dosa. Ini Allah yang luar biasa. Allah kita Allah yang hidup, Allah yang pernah menanggung sakit, Allah Tuhan yang pernah menanggung derita. Tahu? Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak ingin umatnya itu mati, melihat manusia mati masih di dalam mengandung dosa. Dosa belum dibereskan tapi sudah mati. Itu tidak mau Tuhan. Disebabkan Tuhan terus mengingatkan, demikianlah firman Tuhan Allah, oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Supaya kamu hidup bukan hanya hidup, tetapi justru
hidup kekekalan di surga bersama Tuhan. Itu yang diharapkan Tuhan. Nah, itu sebabnya mari tadi dikatakan bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhaka. Durhaka berbicara tentang manusia lama, sifat-sifat lama. Kita buang semua, mengawali hati itu baru menjadi orang yang penuh dengan kuasa Tuhan. Ya. Jadi Yesaya 1 ayat 18 agak maju ke depan. Saya ingin bacakan kembali Yesaya 1:18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesuba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Ditutup dengan kata-kata sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Tuhan tidak pernah melihat seberapa besar dosa manusia, tetapi asal manusia mau bertobat, kita mengawali hidup yang baru, maka dikatakan meskipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesuba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Inilah pemberian Tuhan. Inilah janji Tuhan. Pegang janji ini. Kita bertobat dari apa? Jika kamu menurut dan mau mendengar. Kita belajar menjadi orang-orang yang menurut. Kalau firman mengatakan A, ya kita menurut. Dan kita terus mau mendengar firman. Di mana kita mendengarkan firman? Di dalam ibadah secara besar. Mungkin kita juga bisa mendengar firman di mana, tetapi mendengar firman yang lebih konkret, lebih besar itu di dalam ibadah. Dan ini yang harus kita ambil. Menurut mau mendengar suara Tuhan. Nah, mari kita coba kasih Tuhan. Kita awali untuk memperbarui hidup ini. Kita mungkin bisa melihat seberapa besar kesalahanku selama ini. Mungkin kita merasa belum beres. Aku belum beres. Aku masih seperti ini. Tapi mari pada pagi hari ini kita berperkara dengan Tuhan. Tadi Tuhan menantang. Marilah, baiklah kita berperkara. Kita ditantang oleh Tuhan. Kita diajak oleh Tuhan menjadi baik. Berperkara dengan Tuhan masalah pembebasan dosa. Kita sambut tantangannya Tuhan pada pagi hari ini untuk memperbarui hati dan memperbarui roh. Nah, pertanyaannya seringkali, kapan aku mengambil keputusan untuk bertobat? Seringkali kita selalu menunda untuk bertobat kepada Tuhan. Kita baca dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 3. Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, nah ini garis bawahi berjaga-jaga, aku akan datang seperti mencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang padamu. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Itu pertama. Dan yang kedua, kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Jadi dua hal ini menjadi misteri yang tidak pernah terpecahkan dalam hidup kita. Itu sebabnya langkah yang harus kita ambil, yaitu berjaga-jaga.
Gak boleh tidur. Iman kita jangan sampai tidur. Gak boleh berjaga-jaga, gak boleh tidur. Harus berjaga-jaga. Dan disinilah kalau kita bertanya, kapan kita akan mengawali bertobat? Di saat hari ini kita mendengar suara Tuhan, kita mendengar firman Tuhan. Disinilah kita harus mengambil keputusan untuk bertobat kepada Tuhan, meninggalkan durhaka kita dan kata firman Tuhan. Orang yang seringkali tidak mendengarkan suara Tuhan menjadi orang yang cinta firman Tuhan. Orang yang tidak menurut firman Tuhan menjadi penurut. Mungkin belum bisa 100% diamali dari 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, sampai bisa melakukan firman sepenuhnya. Asal ada niat mau untuk bertobat. Jadi tadi dikatakan, karena itu ingatlah bagaimana kau telah menerima dan mendengarnya. Maksudnya menerima firman, turutilah dan bertobat. Menurut. Nah, bagaimana orang yang mau bertobat kepada Tuhan? Apa yang didapat oleh orang-orang yang mau bertobat kepada Tuhan? Mazmur 91 ayat 7 sampai 11. Mazmur 91 ayat 7 sampai 11. Walau 1.000 orang rebah di sisi dan 10.000 di sebelah kanannya, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Kuncinya yaitu kapan malaikat-malaikat ini menjaga kita. Di saat kita sudah menjadi orang yang berdamai dengan Tuhan, di saat kita sudah menjadi orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, maka malaikat-malaikatnya inilah yang akan diperintahkan untuk menjaga kita, untuk melindungi kita, sehingga dikatakan malapetaka tidak menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemah. Saat ini kita semua di dunia ini ditakutkan oleh Tuhan, ditakutkan oleh malapetaka. Tidak ada orang yang bisa menduga kapan aku kena virus COVID-19. Tidak ada yang bisa menduga. Tahu-tahu kena meninggal. Nah, sekarang mari kita diberikan janji oleh Tuhan. Kita jadikan Tuhan itu tempat perlindungan dan perteduhan kita. Itu syarat. Di saat kita sudah benar-benar menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan tempat perteduhan, berarti Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Nah, sudah dikasih itu. Di saat manusia itu jauh dari Sang Pelindung, maka manusia itu tidak aman. Ya. Di saat kita jauh dengan pribadi yang melindungi kita jauh, pasti tidak aman. Apalagi saat ini. Tetapi di saat kita terus menempatkan diri bersama-sama Sang Pelindung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan menjadi aman. Sehingga firman di dalam Mazmur 91 ayat 7 sampai 11 ini akan menjadi milik kita. Walaupun 1.000 orang terbang di sisimu, mungkin saya dan saudara hanya menontonnya saja, tidak ikut terbang. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan, hanya menonton. Tetapi kita harus menempatkan diri pada pelindung kita. Dan sebabnya kita harus
berdamai dengan Tuhan. Tidak ada sekat. Sebab yang membuat sekat antara manusia dengan Allah adalah dosa-dosa dan kedurhakaan manusia. Itulah yang membuat sekat antara manusia dengan Tuhan. Nah, di dalam situasi keadaan yang menakutkan seperti ini, mari supaya malaikat-malaikat Tuhan itu diperintahkan untuk menjaga kemah kita, menjaga hidup kita, menjaga kediaman kita, supaya kita menjadi aman. Tetapi kita mengawali hidup ini dengan pertobatan yang benar. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita pujikan satu pujian tak terbatas kuasa Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukankah kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukankah kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukankah kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami menjadi umat-umat-Mu yang tidak memiliki kekuatan apapun Tuhan. Kami tidak berdaya melihat situasi saat ini yang sulit dan serba menakutkan. Tetapi dalam karya-Mu Tuhan, kuasa-Mu dan mukjizat-Mu menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Di saat kami percaya
di saat kami mendengar suara-Mu, di saat kami mau bertobat kepadamu Tuhan, meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan ketidaksetiaan, meninggalkan melarikan diri daripada Engkau. Disitulah maka Engkau akan menuntut dan memulihkan kami. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang penuh dengan cinta kasih, yang selalu menunggu kami untuk mau bertobat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami sambut firman kebenaran-Mu, dan kita mengawal hidup kita untuk memperbarui di dalam hati kita dan di dalam roh kita, untuk menjadi orang-orang yang berdamai dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Cornelius. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, masalah kegiatan ibadah kita. Besok sore hari Senin tetap ada ibadah doa, masih dilakukan di rumah masing-masing lewat tuntunan YouTube Bukit Sion. Demikian pula hari Selasa ibadah kaum wanita dimulai jam 5:30, juga masih dilakukan di rumah lewat tuntunan YouTube Bukit Sion. Demikian pula hari Rabu ibadah PA kita mulai jam 6 sore, masih dilakukan di rumah lewat tuntunan YouTube Bukit Sion. Dan pada tanggal 1 Agustus kita sudah tatap muka, dan ibadah kita dilengkapi dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Ibadah yang pertama jam 7, ibadah yang kedua jam 9. Jadi terima kasih untuk perhatian sidang jemaat. Karena masalah keuangan gereja, saldo bulan Juni 4.021.565 rupiah. Pemasukan bulan Juni 1.299.000 rupiah. Dari jumlah kas gereja 5.320.565 rupiah. Dikeluarkan bulan Juni 1.723.200 rupiah. Jadi bulan Juni masih ada saldo 3.597.365 rupiah. Itu untuk kas gereja. Untuk kas pembangunan ada pemasukan 200.000 rupiah. Terima kasih untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu persembahkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Nanti kita akan berdoa. Ya, banyak saudara-saudara kita yang sakit hari ini. Yang pertama untuk Ibu Mariati, Ibu Didi juga belum sembuh. Untuk Bapak Aris, Bapak Sutrisno, Ibu Sutrisno, dan untuk Ibu Lili sekeluarga. Ibu Lili prajurit pula sekeluarga ini juga semuanya sakit. Yang kita doakan supaya kuasa Tuhan boleh dinyatakan. Dan kita juga doakan untuk Bapak Ibu Yakub sekeluarga yang baru saja ditinggal oleh putranya Andri, ya, supaya keluarga tetap diberikan kekuatan dan penghiburan. Tidak ada pengumuman yang lain. Saya undang semua untuk berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku.
Hati kami beribadah ucapan syukur bagi hari ini Tuhan, untuk berkat-Mu yang sudah Engkau nyatakan lewat ibadah kami pada saat ini, mulai dari awal hingga selesainya, dan lewat kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan pada saat pagi hari ini. Biarlah tidak hanya kami dengar dan kami pahami, tetapi boleh nyata di dalam kehidupan kami, bagaimana seharusnya kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus boleh membenahi hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami menyerahkan untuk Bapak Ibu kami yang masih bergumul dengan kondisi kesehatannya. Kami tetap berdoa untuk kesehatan Ibu Gembala, untuk Ibu Mariati, untuk Ibu Dini, untuk Bapak Aris, untuk Bapak Sutrisno, untuk Ibu Sutrisno, untuk Ibu Lili sekeluarga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas yang menjadi andalan kehidupan kami. Untuk itu mari Tuhan, ulurkan tangan kuasa menjamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa bila Tuhan Yesus untuk memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kami menyerahkan kelanjutan pembangunan tempat parkir dalam tangan-Mu. Tuhan membuka jalan, menggerakkan orang-orang yang terbeban dalam pelayanan ini, sehingga pembangunan ini dapat dilanjutkan kembali. Kami menyerahkan untuk Bapak Ibu Yakob yang baru saja ditinggal putranya Andri menghadap kepada Tuhan. Kiranya memberikan kekuatan, penghiburan kepada semua keluarganya, dan boleh merelakan kepergian putranya ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk ibu-ibu yang mengandung. Kami serahkan untuk saudara kami Devi, untuk Ibu Dini, untuk Ibu Yayu, untuk Ibu Rina ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, baik ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya, hingga waktu yang ditetapkan oleh Tuhan melahirkan dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Hamba-Hamba yang sedang melayani pekerjaan pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintahan yang ada di daerah, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin dan menghimbau setiap masyarakat untuk memperhatikan protokol kesehatannya dalam melakukan segala aktivitasnya. Biarlah ini dapat dikerjakan dalam kebersamaan, sehingga negeri ini segera bebas dari pengaruh COVID-19. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbinglah mereka, supaya tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Mereka tetap memiliki kesetiaan kepada Tuhan dan hati yang mengasihi kepada Tuhan, dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat-Mu Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan Tuhan datang jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada rumah tangga anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang hidup di bangku sekolah mulai dari pelatihan perguruan tinggi, berkatilah mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademiknya maupun non-akademiknya. Jadikan berkat dalam pergaulannya. Bagi sidang jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa hati saudara terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan
yang diberkati Tuhan. Mari bersama kita katakan.